Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semua, teman-teman semua di seluruh Indonesia. Jadi malam hari ini kita kedatangan 2 orang bintang tamu di sharing kita di Priority Group. Kita kedatangan dari Kak Hilma. Halo Kak Hilma, boleh lambaikan tangannya. Kemudian juga ada Kak Irel, Emirilda Maeswari. Halo Kak Irel. Bersama saya, Fitra. Saya akan memandu sharing ini selama 1 jam ke depan. Adik-adik semua, teman-teman semua. Jadi kita nanti akan bedah banget gitu ya. Gimana sih dalamnya kampus IPDN, gimana sih cara bisa masuknya ke dalamnya, lolos tesnya gimana, syaratnya apa aja, terus gimana cerita perjuangan yang sudah dilalui oleh Kak Hilma dan Kak Irel. Oke, sebelum lebih lanjut adik-adik, boleh dong Kak Hilma kenalan dulu nih sama kita semua. Dari mana asalnya, terus dulu kenal IPDN ceritanya gimana Kak? Boleh Kak Hilma? Siap Kak, izin memperkenalkan diri. Nindya Praja Putri sama Fajriati. Saya asal pendaftaran dari Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan. Saat ini saya sedang tingkat 3, yaitu Nindya Praja. Sebelum di IPDN, saya sekolah di SD Cilanggang 5, SMP-nya di SMP Negeri 11 Tangerang Selatan, dan SMA 7 Tangerang Selatan. Oke, SMA 7 ya, SMA 7 angkatan 2019 ya? 2019, Benar ya? Pak. 2019. Oke, berarti udah semester 5 sekarang ya? Yep, Benar ya? 5. Oke, semester 5 di IPDN. Lanjut, kalau Kak Irel nih, dari mana Kak Irel? Ya, saya Madya Praja Putri, Emirilda Maeswari, asal pendaftaran Banten dari Kota Tangerang Selatan. Dulunya saya di SMA Negeri 66 Jakarta. Sekarang berada di Institut Pemerintahan Dalam Negeri tingkat 2. Oke, tingkat 2. Berarti semester 3 sekarang ya? Bener ya? Oke. Nah, ini kebetulan narasumber kita, teman-teman semua, ini dua-duanya dari Tangsel, dari Tangerang Selatan ya, Provinsi Banten. Nah, itu dulu ceritanya gimana sih bisa minat untuk daftar di IPDN? Kan teman-teman berdua cewek nih, gitu ya. Kan kita tahu kalau di web-web gitu ya, atau di YouTube, di mana-mana kita tahu IPDN adalah perguruan sekolah kedinasan yang semi militer. Nah, itu gimana ceritanya? Kok mau gitu? Boleh dari Kak Irel dulu mungkin buat yang baru anget-angetnya banget nih. Iya, jadi awal mulanya itu pertama-tama saya kenal IPDN itu dari orang tua pas SMA. Jadi di situ aku cuman dikasih 2 choices, yaitu pertama kedokteran sama kedinasan, ini Institut Pemerintahan Negeri. Nah, orang tua aku nih strict banget terhadap knowledge atau ilmu yang aku ketahui sekarang ini, karena buat kedepannya nanti juga. Jadi di situ aku mikir kayak I think about the future atau masa depan gitu, kayak lebih pasti kedinasan gitu saat pandemi kemarin itu, gitu Pak. Oh iya, kamu berarti milihnya itu waktu angkatan pandemi ya, 2020 ya? Masih benar-benar awal-awal pandemi banget sih Kak. Oke. Sebelumnya kamu udah diterima di kedokteran atau gimana tuh? Atau mau tes kedokteran? Enggak, dulunya aku emang cuma dikasih 2 pilihan itu aja sih sama orang tua aku, karena orang tua aku kan strict banget terhadap knowledge gitu kan. Jadi cuma kasih pilihan itu kedokteran atau enggak kedinasan gitu Kak. Oke, terus Aku lebih kamu mikir kayak about the future, nanti ke depannya aku lebih milih kedinasan, apalagi di masa pandemi sekarang ini kan emang bener-bener susah banget nyari kerja gitu Kak. ya benar. Terus kamu akhirnya milih IPDN dulu ya. Oke. Kalau Kak Hilma dulu gimana bisa milih IPDN gitu? Kalau aku sendiri kan sebelumnya tuh kenal dari keluarga kan, karena basic keluarga juga rata-rata pemerintahan, banyak di pemerintahan. Pertamanya belum tahu Kak Institut Pemerintahan Dalam Negeri itu apa, masih penasaran juga, akhirnya cari tahu di media sosial dan memutuskan untuk di PDN. Pertamanya itu saya maunya tuh kedokteran gigi Kak, tapi lebih mempertimbangkan lagi ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri karena peluang kerjanya juga lebih besar Kak menurut saya, terutama di dunia pemerintahan. Oke. Di IPDN itu jurusannya kalau nggak salah banyak banget ya? Ya Kak, ada 3 fakultas dan ada 11 jurusan Kak. Itu milihnya gimana sih? Waktu daftar kita milih gitu? Atau gimana? Nanti kan pas udah masuk di IPDN itu Kak ada seleksi.
semacam ini Kak, psikotes lagi. Nah, di situ dari kemampuan psikologi kita juga Kak. Jadi diacak melalui psikologinya Kak. Oh gitu, berarti bukan milih di awal ya? Bener ya? Milih Kak, milih tapi kita kayak menguruti gitu Kak. Misalnya urut jurusan nomor pertama kita milih apa gitu Kak. Oke. Misalnya milih tentang politik pemerintahan, yang kedua manajemen, atau yang ketiganya pembangunan gitu Kak. Kalau Kak Hilma jurusan apa? Kak? Kalau saya jurusan manajemen sumber daya manusia sektor publik Kak, yang ada di Oke. Fakultas Manajemen Pemerintahan Kak. Kalau Kak Irel jurusan apa Kak Irel? Aku pemerintahan kebijakan publik, Kak. Pemerintahan kebijakan publik ya. Politik pemerintahan. Politik pemerintahan. Oke. Nah, fisik di PDN itu gimana sih menurut para wanita nih gitu ya? Itu tesnya gimana dulu? Terus teman-teman takut nggak sih waktu wah ini ujian kampusnya harus tes fisik gitu-gitu? Sempat ada takut nggak sih dulu? Kalau saya sendiri lumayan takut sih Kak, karena terutama di lari Kak. Karena nilai lari itu sangat berpengaruh besar gitu Kak untuk tes kesemaptaan. Kan semapta itu ada lari, ada untuk perempuan, ada push up, ada sit up, dan spinning, dan sateran raka. Jadi larinya itu minimal 4 putaran, lapangan yang besarnya 250 meter Kak. Oke, itu minimal ya. Minimal, Itu kalau di bawah itu berarti gugur ya? pengurangan nilai Kak. Tapi paling besar itu nilainya nilai di lari Kak. Oke, dulu kalau Kak Hilma masih ingat nggak dulu larinya sempat berapa putaran dulu? Kalau Masih saya ingat nggak? larinya 4,5 Kak. 4 Wah, putaran. 4,5 ya? Deg-degan juga berarti ya? Ya, Kak, Berarti hampir 4 berarti 1.250 meter, kurang lebih segituan ya? ya Kak. Bener ya? Oke, kalau Kak Irel, dulu fisiknya gimana Kak Irel? Kalau aku sendiri kan emang dari SMA itu emang udah suka kayak lari, olahraga gitu-gitu kan. Jadi udah kebiasa dari SMA dulu dari kelas 1. Jadi aku sebenarnya lebih takut ke akademis sih Kak gitu. Tapi untuk mempersiapkan fisiknya, aku juga latihan terus, latihan bener-bener rutin lari. Karena lari itu kalau misalnya kita stop atau kita berhenti beberapa hari aja itu udah kerasa banget beratnya. Terus pas aku tes itu, aku lari dapet 1.900. Aku nge-push banget itu sampai bener-bener nggak bisa nafas gitu. Oke, 1.900 waktu itu ya? Oke. Nah, kalau tadi Kak Irel bahas masalah akademik. Akademiknya kalau nggak salah di awal-awal itu ada SKD ya? Bener ya? Bener ya? Nah, dulu masih ingat nggak nilai SKD-nya masing-masing berapa nih? Kak Irel berapa, Kak Hilma berapa? Masih ingat nggak? Ya Kak, kalau untuk aku waktu itu skornya 439 Kak. 439. Kalau Ya, Kak Irel dulu berapa Kak Irel? Kalau aku 428 Kak. 428. Oke, masih ingat nggak di zaman itu dulu terendahnya berapa? Kalau Masih di ingat nggak? di angkatan aku terendahnya itu 389 kalau nggak salah. Di rankingan itu paling akhir. Oke. Kalau Kak Hilma masih ingat kalau nggak di Kak? angkatan aku 350 masih masuk Kak. Oh, 350 ya. Tahun ini itu 2021 itu udah di atas 400. Jadi nilainya mungkin setiap tahun semakin naik gitu ya. Nah, dulu boleh nggak kasih tips-tips? Dulu gimana sih caranya belajar untuk SKD? Karena kan SKD ini kan di sekolah diajarin sih, tapi tidak diajarin secara detail per materi gitu ya. Nah, boleh nggak share dulu belajarnya SKD itu gimana sih supaya bisa capai nilai di atas 400? Boleh dari Kak Hilma mungkin. Kalau waktu aku belajar SKD-nya itu sebelumnya dari bulan Januari aku kan udah minat banget sama IPDN gitu Kak, cari tahu. Akhirnya mempelajari soal-soal IPDN itu dari Google, dari YouTube, dan aku sempat beli buku-buku CPNS gitu Kak, CPNS dan lolos IPDN. Dan sempat sekitar bulan Mei setelah wisuda itu saya sempat les juga Kak, les intensif 1 bulan. Kemudian materi-materinya saya kembangkan lagi sendiri Kak, belajar di rumah lagi Kak. Jadi sering-sering latihan soal itu berpengaruh banget Kak. Oke, latihan soal dari berbagai macam sumber tadi berarti ya, dari yang gratisan, terus ikut bimbel juga, sama ngembangin lagi dari buku-buku yang dibeli gitu ya.
Oke, kalau Kak Irel tahun lalu gimana kan waktu masa COVID ya? Ya, Gimana kalau saya ceritanya? jadi sempat agak panik juga karena awal-awal itu bimbel tuh kan tutup karena pandemi COVID. Jadi saya Betul. juga jadi saya juga beli beberapa buku buat emang khusus IPDN. Terus itu yang buat saya benar-benar masuk itu saya ngerangkum benar-benar satu buku saya rangkum jadi buku kecil gitu pakai tulisan tangan saya sendiri. Abis itu karena pandeminya udah turun, jadi saya masuk ada les gitu intensif selama 2 bulan. Oke. Jadi selain belajar dari yang gratisan, terus les juga ya. Oke. Nah, teman-teman, setelah SKD itu tahapnya tuh apa ya? Setelah tes SKD, kan SKD lulus gitu ya, dapat pengumuman, terus masuk ke tahap apa tuh? Ke tahap kesehatan, Pak. Selanjutnya Tahap ke kesehatan. kesehatan sama fisik digabung nggak ya? Atau dipisah ya? Beda. Beda, Kak. Kesehatan itu lebih ke organ dalam dan tinggi badan, berat badan, dan lain-lain, Kak. Kalau misalnya jasmani, yang SMAPTA itu lebih ke lari gitu, Kak. Lari, push ups gitu. Oh, berarti beda ya antara berat badan berat badan kesehatan sama fisik ya. Nah, kalau kesehatan itu apa aja sih yang poin-poin yang harus kita siapin banget gitu supaya bisa lolos? Terutama tinggi badan sih, Awal-awal Kak. tinggi Tinggi badan. badan. Tinggi badan sama berat badan. Tinggi badannya berapa sih minimal kalau buat cewek? Kalau buat cewek itu 155 cm, Kak. 155 cm. Kalau buat cowok, ada yang tahu nggak? Berapa Kalau minimal? cowok 160, Kak. 160. Nah, apakah kalau misalnya nih ada orang yang daftar, terus terus tingginya 156 cm, itu bisa lolos nggak? Untuk yang putri, Kak. Putri, misalnya 156 cm, kan cuma selisih 1 cm ya dari minimal tinggi gitu. Bisa, Kak. Tinggi Mungkin aku kan nggak? 156. Bisa, Kak. Oh, tingginya Hilma Iya, 156 ya? Siap, Kak. Wih, 156. selisih 1 cm ya. Kalau Irel berapa, Rel, tingginya, Rel? Sangat mepet banget, Kak. 160, Pak. 160 ya. Oke, oke. Oh, ternyata bisa ya kalau tinggi badan ya. Mepet banget masih bisa. Kalau berat badan berapa sih? Idealnya cara ngitungnya gimana kalau di IPDN? Kalau berat badan nggak terlalu berpengaruh sih, Kak. Yang penting kelihatan ideal gitu, Kak. Oke. Berarti yang penting kelihatan ideal ya. Oke. Dulu kalau Hilma dan Irel ada cerita nggak untuk membuat badan terlihat ideal gitu? Dulu persiapannya gimana sih? Ada yang mau cerita nggak? Kalau aku sendiri pas di zaman aku itu berat badan dihitung sih, Kak, tapi emang nggak terlalu berpengaruh. Tapi cara ngitungnya itu tinggi badan dikurang 110, itu cara ngitungnya. Terus untuk menjaga badan saat besoknya tes, itu kalau aku bener-bener clean food gitu, bener-bener makannya tuh cuma yang rebus-rebus kayak dada ayam gitu-gitu. Terus minumannya bener-bener cuma air putih aja. Terus kalau emang kelebihan berat badan ya berarti harus di-push dari sebelumnya, karena itu kan nurunin berat badan nggak gampang, apalagi harus ideal gitu, Kak. Jadi benar-benar harus dipertimbangkan berat badan sama tingginya gitu, Kak. Berarti kalau kayak Irel 160, berarti berat badan idealnya adalah 50 kilo ya? Bener ya? Plus minus ya? Iya, Kak. Tapi kalau misalnya plus 5 masih nggak apa-apa, plus 6 masih nggak apa-apa. Plus 5 plus 6 masih nggak apa-apa. Jadi 50 sampai 55 ya? Berarti ya? Iya, pasti aku 54. 54, oke. Dulunya emang udah di kisaran 54 atau punya cerita nurunin berat badan sebelum-belumnya? Malah aku naikin berat badan karena aku underweight banget. Aku 40. Gitu. Dari 47 naik ke 44 ya? Ke 54, Kak. Dari 47 naik ke 54. Itu caranya gimana dulu naikin berat badan? Aku dikasih tahu tipsnya dari orang tua aku, kayak setiap mau tidur itu minum pisang dicampur susu, tapi habis itu sikat gigi langsung tidur, benar-benar langsung tidur gitu. Tapi dibarengi olahraga gitu. Pantes saya jadi gemuk ya. Kayak saya sering minum susu sebelum tidur nih. Oke. Berarti sebelum tidur ya, sebelum tidur harus makan pisang sama minum susu ya. Ya. Oke, berarti ini buat teman-teman semua, adik-adik semua ya, ternyata kalau yang terlalu kurus juga waktu tes IPDN, tes fisik juga perlu untuk menambah berat badan. Ya, ini penting untuk semuanya nih. Jangan merasa wah gue udah kurus nih,
harus dicek dulu kurusnya udah ideal atau belum, gitu ya adik-adik ya. Oke, kalau Kak Hilma, dulu gimana? Ada problem nggak masalah berat badan gitu ya? Boleh Ada ceritain problem, nggak? Kak. Waktu sekitar bulan Desember itu berat aku masih 65, Kak. Itu kan udah 65, surut banget sih, Kak. Jadi 65. dalam waktu 6 bulan untuk kesehatan itu benar-benar ngejar, Kak, buat sampai 50 kilo. Wih, 15 Alhamdulillahnya kilo ya? berhasil, Kak. Iya. Turun 15 kilo. Gimana caranya dulu? Itu benar-benar aku sih kalau waktu aku ngurusin berat badan itu aku benar-benar defisit kalori, Kak. Benar-benar nggak makan nasi kalau aku sih, Kak. Dan dibarengin dengan olahraga, lari terutama, Kak. Dan workout juga, Kak. Jadi selama Oke. 6 bulan itu benar-benar aku defisit kalori, Kak. Defisit kalori itu berarti makannya sedikit, olahraganya banyak gitu ya? Ya, Kak. Makan tuh makan, tapi hanya lauk dan sayurnya aja, Kak. Bener, waktu sekitaran 2 sampai 3 bulan itu benar-benar nggak makan nasi, Kak. Nggak makan nasi. Berarti kayak diet keto gitu ya? Kayak kayak diet Diganti keto gitu kentang ya? biasanya. Oh, diganti kentang. Oke. Berarti cuma makan lauk sama makan Sayur. sayur. Nah, olahraganya gimana selama 6 bulan? 6 bulan 15 kilo tuh luar biasa juga loh itu. Gimana ceritanya? Olahraganya gimana? Aku biasanya kalau lari itu setiap sore, Kak. Setiap pulang sekolah kan ada teman-teman yang mau kedinasan juga, Kak. Jadi Hmm. biasanya bareng-bareng. Rata-rata kan kebanyakan putra, Kak. Jadi menyesuaikan putra larinya, Kak. Oh, Dan gitu. kalau hari libur, kayak Sabtu atau Minggu biasanya workout di rumah. Atau treadmill di rumah. Itu lari setiap hari? Setiap sore, Kak. Kan pulang sekolah itu jam 3, Kak. Setiap Setiap hari. Jadi tuh di belakang sekolah SMA 7 itu ada seperti trek lari gitu, Kak, sekitar 1 kilometer. Nah, Oke. itu dua putaran atau 3 putaran gitu. Oke. Tiap Setiap sore hari jam ya? 4, Kak. Setiap sore. Luar biasa. Itu konsisten tuh? Lari terus gitu ya? Alhamdulillah, Ini, karena buat memperjuangkan berat badan 50 kilo itu. iya. Ini saya tersindir juga ya. Saya tuh dulunya pernah kurus ya teman-teman semua, pernah kurus banget di berat badan 65, terus sekarang itu di berat badan 95. Jadi wah, 30 kilo naiknya dari sebelum nikah sampai sekarang ya, kurang lebih 5 tahunan. Nah, waktu lagi berat-berat kayak gini tuh kalau buat lari rasanya kan capek banget ya. Nah, dulu Hilma tuh waktu awal-awal gimana tuh tipsnya? Kan pas berat masih 65 kilo kan lari kayak berat ya. Sebenarnya aku kelas 1 SMA itu sempat 80 kilo, Kak. Sempat Dan 80 kilo. Wah, ini buat sempat dari para kelas 1 wanita nih yang SMA, mau masuk IPDN ya. sempat dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 itu emang benar-benar ngurangin makan dan kurangin nasi, Kak. Jadi kayak dari kelas 1 SMA Oke. itu udah kebiasaan, Kak. Udah terbiasa. Ditambah dengan Hmm. lari, olahraga. Jadi kata kuncinya sebenarnya defisit kalori aja ya. Teman-teman kamu dulu Lagi tambah ngedukung nggak sih? olahraga. Kenapa, Kak? Teman-teman kamu dulu waktu kamu lari ada yang ngedukung atau ada yang ngebully gitu-gitu nggak sih? Ada yang ngedukung, ada yang ngebully juga. Ada yang enggak, ada yang pro, ada yang kontra juga. Kalau misalnya teman misalnya, kok lari terus sih? Buat apa sih lari terus? Tapi kalau emang yang ngedukung sama-sama kedinasan itu benar-benar ditarik, Kak, kayak ayo lu harus bareng gue, kita harus bisa capai target kita. Mantap. Jadi emang temen itu ngaruh banget ya. Jadi kita harus Harus pilih-pilih banget, temen Kak. gitu ya. Ya. Oke, nah Rel, dulu waktu kamu masa COVID ya, kan kamu waktu COVID awal ya, 2020. Itu gimana belajarnya? Apakah kamu belajar sendiri, latihan fisik sendiri, atau bareng-bareng temen, atau gimana tuh? Kan lagi masa apa tuh? Lagi masa PPKM ya. Dulu namanya kayak masih belum PPKM ya. Kan nggak boleh Ya, keluar rumah tuh. Gimana dulu, Rel? kalau aku dulu kalau lebih ke akademis itu aku kayak bener-bener ngerangkum semua buku-buku kedinasan. Tapi emang udah dikasih tahu sih nanti bakal buka gitu ada bimbel gitu kan. Terus kalau buat fisiknya sendiri di rumah aku itu ada ini Kak, ada lapangan gitu emang buat lari gitu. Jadi aku setiap sore wajib lari, paling free-nya hari Sabtu Minggu gitu. Oke, berarti kamu juga lari setiap sore ya? Iya. Karena
nggak ngaruh sih Kak, lari tuh dengan berat badan mau kurus mau gendut itu sebenarnya nggak ngaruh Kak, tapi kalau misalnya emang suka latihan tuh pasti bakal kuat sendirinya gitu Kak. Oh gitu. Jadi ternyata lari itu yang penting latihan, mau berat badannya berapapun, itu bakalan kebiasa gitu ya. Iya, Bener ya? betul, Kak. Oke. Kalau buat push up, cewek itu gimana sih? Latihannya gimana dulu? Push up. Kalau aku dulu push up itu belum terlalu dapat banyak kan, karena kan semenit itu harus di atas 35 baru nilai 100. Jadi aku dulu awal-awal tuh cuma dapat 15 gitu Kak. Jadi sebelum di push up Waktu banget, tes aku itu? iya. Enggak, waktu sebelum tes. Latihan ya? Oke. Ya, latihan aku cuma dapat 15, abis itu sering-sering latihan tangan Kak. Khusus ada di YouTube gitu aku ngeliat dari situ. Emang buat memperkuat Gimana tangan. caranya? Boleh Iya, kasih jadi tahu kan nggak? Caranya gimana tuh? ada kayak beban gitu sekitar 5 kilo, kayak bola 5 kilo isinya gitu. Oke. Habis itu Heeh. aku kayak posisi sit up berdiri terus nanti dilempar bebannya, jadi pas balik lagi aku megang beban 5 kilo itu di tangan aku. Emang gemeteran awalnya, tapi setelah dicoba beberapa minggu itu lama-lama push up-nya jadi kuat sendiri Kak gitu. Jadi sering-sering latihan Oke, tangan aja. jadi ngelatih tangan dulu ya? Tangan gitu. Gitu ya. Oke. Kalau Hilma, dulu push up gimana Hilma? Dulu kalau untuk semata itu Kak, aku ikut latihan bareng temen dan Beyond Craft di Alam Sutra Kak. Di situ tuh ada ya untuk TNI, ada yang mau daftar polisi, dan pokoknya ke dinas-dinasan rata-rata ke situ Kak. Ya. Aku pulang sekolah setelah lari itu langsung ke Beyond Craft itu Kak. Biasanya di situ nanti dipandu sama pelatihnya, ada cara push up yang benar, ada cara sit up yang benar, dan ada cara spinning yang benar Kak. Oke. Dulu aku awal spinning itu kan minimal kan 60 ya Kak, sekitar 60. Nah itu awal-awal aku cuma dapat 30, dapat 40, tapi karena setiap hari latihan, alhamdulillah tembus juga Kak 60. Spinning itu yang kita narik gitu ya, narik terus diginiin ya? Oke. Nah, menurut teman-teman, kira-kira berapa lama sih waktu yang ideal atau waktu yang paling mepet ya untuk mempersiapkan fisik supaya bisa lolos ke kedinasan khususnya IPDN? Berapa lama sih kira-kira maksimal ya waktu yang diperlukan? Hilma gimana? Kalau menurut aku kok minimal untuk latihan mempersiapkan fisik itu sekitar 5-6 bulan sih Kak. Karena 6 bulan aja tuh kayak masih kurang maksimal sebenarnya Kak. Oke, berarti kalau adik-adik yang kalau untuk perempuan ya, adik-adik yang melihat video ini berarti misalnya buat tes 2022 mulainya paling telat di Januari berarti ya, bener ya? Januari udah harus bisa latihan untuk udah harus latihan. Iya bener. Kalau dari Irel gimana Rel? Menurut kamu berapa bulan sih? Iya, kalau yang idealnya itu ya benar tadi 5-6 bulan. Tapi kalau aku dari emang udah suka olahraga gitu dari kelas 1 SMA gitu. Tapi kalau misalnya mau lebih intens lagi itu benar 5-6 bulan gitu. Iya. Berarti kalau yang udah biasa olahraga sebenarnya tinggal pemantapan aja ya? Tinggal kayak buat nambahin poin lebih banyak lagi gitu. Jadi tadi adik-adik semua buat yang pengen latihan misalnya dari nol banget ya, misalnya ngerasa wah ini gue belum bisa push up, belum bisa sit up dan lain sebagainya, itu harus latihan intensif kurang lebih durasi 5-6 bulan supaya teman-teman bisa ngejar di kebugarannya gitu ya. Nah, tadi kan kita bahas kebugaran nih. Sebelum kebugaran ada kesehatan ya. Tadi kan ada tinggi badan sama berat badan. Selain itu ada lagi yang dicek nggak sih di kesehatan? Poin yang penting banget? Ya Kak, mata sih Kak. Menurut mata. Aku, mata dan organ dalam Kak. Mata itu kita nggak boleh pakai kacamata ya? Atau gimana ya? Boleh Kak, jadi pas tes itu aku punya pengalaman Kak. Dulu kan minus aku 3,25. Jadi wih, 3,25 ya? Dulu aku pakai kacamata Kak. Jadi sebelum aku tes itu sempat tes di rumah sakit TNI Kak, itu tesnya sesuai dengan tes saat IPDN nanti. Nah di situ aku minusnya di mata Kak. Di mata saat itu minusnya 3,25, sedangkan IPDN itu maksimal hanya 1 Kak. Jadi mau nggak mau harus operasi. Oh operasi. Di bulan apa dulu operasinya? Aku operasinya di dekat-dekat TKD Kak, sekitar bulan Juni. Sedangkan mau kesehatanan itu 2 minggu setelah TKD. Jadi sekitar 3 minggu aku operasi kan cuma
satu minggu udah bisa langsung sembuh, Kak. Oke, lasik berarti ya? Ya, Operasi Kak, mata lasik gitu ya? ya relax smile, Kak. Hmm. Jadi cuma seminggu, 2 minggu kemudian aku langsung tes kesehatan dan alhamdulillah minusnya langsung 0, Kak. Oke. Itu boleh tahu nggak dulu biayanya berapa sih Hilma buat operasi mata gitu? Dulu pas Masih ingat operasi nggak? masih, Kak. Satu matanya itu sekitar 18 juta. Karena aku pakai daftar 18 IPDN juta. ini, kan ada untuk khusus pelajar atau masuk kedinasan, Kak. Nah, itu dapat diskon, jadi 2 mata itu 32, Kak. 2 mata 32 juta. 32 Harusnya juta. normalnya 36 ya. Siap, Kak. 36 juta. Nah, ini teman-teman semua, adik-adik semua nih, ini cukup penting nih cerita Kak Hilma nih. Jadi memang buat lolos kesehatan kita butuh pengorbanan ya. Salah satunya adalah kita perlu menutupi, perlu memperbaiki fisik kita yang memang dirasa kurang. Salah satunya adalah mata. Nah, tadi ada info bahwa kita bisa tes lasik atau bisa operasi lasik gitu ya, untuk memperbaiki mata teman-teman yang dirasa minus. Batasnya 1 ya, sampai maksimal 1 ya. Maksimal minusnya 1. Oke, kalau gini-gini, operasi lasik itu tingkat keberhasilannya pasti berhasil atau ada yang enggak sih? Kalau aku kemarin direkomendasiinnya pakai relax smile, Kak. Jadi 100% alhamdulillah berhasil, Kak. Apa Dan namanya? kalau Relax smile. Apa tadi? relax smile, Kak. Jadi dia proses penyembuhannya hanya seminggu, Kak. Seminggu dia Oke. udah bisa hasil 0. Dan pengobatannya kontrolnya itu 1 hari setelah operasi, 1 minggu setelah operasi, dan 1 bulan setelah operasi. Setelah itu udah 3 bulan kemudian udah bisa renang, Kak. Oh, Kan 3 ada bulan. juga operasi yang 1 tahun tidak boleh renang, 6 bulan nggak boleh renang. Ini Oh ya. 1 bulan sudah bisa renang, Kak. Oh ya, ngomongin renang nih, di IPDN ada tes renang nggak ya? Kalau di PDN sendiri renang nggak ada, Kak. Oh, nggak ada, jadi aman ya. Oke, wah luar biasa sekali ya pengorbanan lasik mata. 18 juta per mata ya, luar biasa. Oke, kalau Irel dulu waktu tes kesehatan gimana, Rel? Lancar-lancar aja atau gimana nih? Enggak, Kak, aku juga ada yang beberapa yang diperbaikin karena kan aku udah request gitu dari aku pakainya Polri ya dari kelas 1 SMA. Jadi emang kan nggak mudah kalau misalnya harus ada dioperasi atau apa. Jadi recovery-nya takutnya lama. Jadi emang mama udah ngesiapin aku dari kelas 1 SMA. Itu tuh kurangnya aku di mata, terus ada wisdom teeth kayak gigi belakangnya itu miring gitu, Kak. Kayak setiap orang pasti ada Gigi ya? Kak. Gigi paling belakang Kayak geraham. gingsul gitu. Bukan ya? Di geraham gitu ya? Ya, itu banyak orang wisdom teeth tapi Oke. terus sama tinggi. Aku juga dulu pas 1 SMA pendek, Kak. Serius? S1 SMA pendek? 100? 150. Terus dalam 3 tahun itu aku kayak benar-benar ngejar jadi nambah 10 cm, Kak. Jadi 160. Kamu minum apa itu? Minum apa? Minum vitamin atau olahraga atau gimana tuh? Paket gitu, Kak, suplemen buat tinggi badan sama susu gitu, Kak. Oke, suplemen sama paket ya. Itu real ya? Beneran bisa ya? Itu ini aku sendiri, soalnya aku dulu emang pendek banget ke 150. Wah, terus wah. Ini bakal membuat laris para penjual suplemen dan para penjual susu ini untuk peninggi badan ya. Oke, terus ada olahraganya nggak sih supaya kita bisa tinggi gitu? Irel? Olahraga aku tuh ada kayak aku juga beli kayak buat mesin buat narik badannya gitu, Kak. Jadi setiap malam ditarik gitu badannya. Ada emang mesin khusus narik gitu. badan. Wow. Nanti kalau masih ada fotonya mesin narik badannya boleh dong kirimin ke Hilma. Nanti supaya bisa kita tampilin di layar ya. Supaya nanti adik-adik juga bisa lihat gimana sih mesin penarik badan itu. Ya, Kak. Terus kalau dari segi mata gimana, Rel? Di mata aku juga dulu minus 2,5, jadi aku juga lasik harganya sama juga 32 juta. Oh, lasik juga ya? Aku lasik juga. Tapi kalau aku lasiknya setengah tahun sebelum. Oke, waktu kamu kelas 3 berarti ya, naik ya? Ya. Oke. Wah, operasi ini ternyata belakang. Operasi gigi belakang. Itu gimana tuh, Wak? Operasi gigi belakang berarti dicabut ya? Apa gimana? Aku kan 4 gigi belakang itu kayak ada yang baru tumbuh geraham itu kan nggak boleh pengurangan nilai juga.
Terus kan sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi karena emang ada ketentuannya itu nggak boleh, jadi aku mau nggak mau harus dioperasi 2 sini 2 sini juga. Dan itu taunya pas Hamin 1 bulan mau tes. Oke. Jadi bener mendadak operasinya langsung masuk bimbel habis operasi. Itu pakai bios total sih Kak. Jadi langsung diambil 4-4-nya gitu. Iya, itu pasti sakit banget. Terus penyembuhan gigi itu berapa lama tuh? Kamu bisa normal lagi itu berapa lama tuh? Giginya itu 1 minggu itu mukanya masih bengkak, moon face gitu, tapi setelah 1 minggu udah normal lagi sih Kak, bisa apa-apa gitu. 1 minggu aja. Berarti 1 minggu itu kamu makannya bubur gitu-gitu berarti ya? Kak, abis itu udah langsung cabut benang, udah langsung normal lagi Kak. Oke, wih luar biasa. Ternyata memang ya ini adik-adik semua ya, kita bisa lihat pengorbanan untuk kesehatan untuk bisa masuk ke kedinasan itu penting banget. Tadi yang pertama dari segi mata, ini dari Kak Hilma dan Kak Irel dua-duanya ternyata lasik ya. 32 juta coy. Jadi lumayan juga ya. Jadi orang tua juga harus siap dan harus dukung gitu ya. Yang kedua dari Kak Irel tinggi badan ternyata dalam waktu 3 tahun, adik-adik semua, nih buat yang nonton yang masih kelas 1 atau yang kelas 2 gitu ya, yang tingginya kurang, jangan kecil hati karena ada susu dan suplemen untuk bisa tambah tinggi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi ada alat untuk bisa menarik badan. Bener ya? Supaya kita bisa agak tinggi. Nah, itu saya juga penasaran tuh. Itu gimana sih bentuk alatnya gitu ya? Oke, selain itu ada lagi nggak sih masalah kesehatan yang perlu diperhatikan untuk adik-adik? Biasanya sih kalau misalnya sering olahraga itu timbul varises Kak, jadi harus diperhatikan lagi varises di kaki. Varises. Berarti harus disuntik gitu ya? Harus dihilangin apa gimana sih? Ya wajib dihilangin, karena kalau udah kelas berat sama sedang tuh udah nggak boleh masuk. Tapi itu gampang buat disuntik, langsung hilang sendiri Kak. Ada yang pengalaman? Kak Ira atau Kak Hilma beresin varises? Kalau aku nggak ada, Kak. Alhamdulillah nggak ada varises. Oke, kalau Kak Ira lu gimana? Sempat ada varises nggak? Aku juga alhamdulillah nggak ada, karena selalu dikasih tahu kalau habis olahraga nggak boleh ditekuk kakinya. Jadi selalu nggak ditekuk. Ini saya mau nanya masalah mitos nih. Ini banyak yang nanya sih, siswa-siswa gitu ya. Kita udah tahu jawabannya, cuma ini pengen tanya langsung ke sumbernya. Waktu kesehatan itu, kita itu kalau cewek gitu ya, itu perlu kayak buka baju gitu nggak sih? Ada, Kak, untuk mengecek varises itu, Kak. Dan bentuk tubuh, Kak. Oh, sempat buka baju. Buka bajunya semua ya? Semuanya? Dibuka semua, Kak. Atau masih pakai daleman gitu atau buka semua? Buka semua ya? Kalau pas angkatan aku buka semua, Kak. Oke, berarti itu bener ya. Kalau Kak Irel gimana Kak Irel? Pas angkatan kamu gimana? Pas angkatan aku juga benar-benar totally dibuka semua sih Kak. Kayak benar-benar detail banget, kayak ada tanda lahir dikit aja tuh dia langsung nyatetin gitu, karena satu orang kan satu yang ngecek, jadi lebih detail gitu, bukan rame-rame gitu yang ngecek gitu. Iya. Oh, berarti sampai tanda lahir, misalnya ada tai lalat, ada apapun itu semua dicek ya? Gitu ya? Nah, durasinya lama nggak sih? Sebentar apa lama dulu? Kalau untuk kesehatan tuh sebentar, Kak, antri. Ada bagian organ dalam, ada bagian mata, ada bagian tinggi badan. Jadi per step gitu, Kak. Oke. Dulu tesnya di mana, Kak Hilma dan Kak Irel untuk kesehatan? Kalau aku waktu itu di rumah sakit TNI daerah Serang, Kak. Oke, rumah sakit TNI daerah Serang. Kalau Kak Irel dulu di mana Kak Irel? Masih ingat ya? Pas itu di Polda Banten sih Kak. Jadi tuh di tahun aku benar-benar ada perubahan gitu. Tadinya tuh TNI yang ngecek, tapi langsung diambil alih pas tahun aku tuh sama Polri Kak. Di Polda Banten gitu. Iya. Itu 1 hari selesai berarti ya untuk tes kesehatan ya. 1 hari, Kak. Mulai dari jam 8 sampai jam 2, Kak, baru selesai. Jam 8 sampai jam 2. Oke. Nah, ada kasus nggak sih tahun lalu ya, ini khususnya buat Kak Irel nih, kayak pas mau tes kesehatan terus ternyata pesertanya kena COVID gitu. Ada yang kayak gitu nggak sih? Kalau pas tahun aku sih alhamdulillah nggak ada Kak. Jadi benar-benar masuk semua gitu. Oke, aman-aman aja ya. Soalnya di tahun ini tuh 2000 berapa sih? 2021 gitu kan.
siswa-siswi kami itu ada yang tes masuk STAN, terus mau kesehatan ternyata dia kena COVID, terus dia harus ngelapor. Jadi tesnya itu diundur susulan, tapi kalau susulan itu dia masih COVID juga, dia dianggap gugur gitu. Jadi pas memang ada anak-anak yang memang kena COVID sih. Gitu. Oke. Nah, tadi kita udah sampai step kebugaran ya. Setelah kebugaran ada lulus gitu ya, pengumuman lulus, terus kita tes psikotes ya. Betul nggak? Yap, Kak, psikotes, Kak. Psikotes dulu susah nggak sih ngerjainnya? Ada tips-tips khusus nggak buat psikotes? Lumayan pusing sih, Kak, karena soalnya kan banyak banget. Kalau tips dari aku tuh, latihan soal koran itu dari sekarang, Kak. Karena itu Oke, berpengaruh banget latihan koran itu bikin kepala pusing sebenarnya, Kak. tes koran ya, tes Pauli yang besar banget bolak-balik itu ya. Yap, Kak. Oke. Karena Itu dari jam berapa dulu? Zaman Kak Hilma dari jam berapa sampai jam berapa? Gimana? Waktu psikotes mulai dari jam 7 sampai jam 12, Kak. Oke. Tes koran itu harus 2 lembar. Apa gimana tadi? Waktu itu Kepotong aku tadi. sempat sampai 2 lembar, Kak. Alhamdulillah Oke, sampai nambah Sampai kertas ya berarti ya. Ada gambar pohon gitu-gitu ya. Gambar pohon, gambar orang gitu-gitu ya. dan tes kepribadian gitu. Oke. Kalau Kak Irel dulu gimana Kak Irel? Yang baru-baru banget nih. Psikotesnya gimana sih? Kalau aku sendiri sih psikotesnya mungkin kan dibagi dua, jadi yang akademis itu kayak matematika dasar gitu-gitu yang banyak banget soalnya, sama apa tuh namanya, soal koran yang banyak banget itu juga yang bikin pusing. Tapi pas di tahun aku itu tes koran itu diganti jadi nyari angka hilang gitu. Jadi kita dikasih beberapa pilihan yang angka, nanti di bawah-bawahnya tuh cari misalnya angka yang ini hilangnya di nomor urut keberapa, misalnya kalau itu juga sama hampir kayak tes koran juga, tapi bedanya nyari angka yang hilang gitu, Kak. Terus Kayak hafalan ya. iya benar tadi harus difokusin tes koran sama yang angka hilang itu, karena emang di situ poinnya besar banget, Kak. Jadi kayak semakin banyak sampai bawah itu tuh semakin bagus nilainya. Terus ada tips juga dari aku, kalau misalnya itu tuh kalau bisa progresnya tuh naik, jangan naik turun gitu. Karena tes itu jadinya kelihatan orangnya kayak labil gitu, nggak konsisten. Jadi aku sengaja di awal-awal nggak bikin aku banyak, jadi di awal-awal aku dikit, terus awal-awal banyak sampai bawah keisi gitu, Kak. Oke. Kalau stabil banyak terus ya bagus gitu, Kak. Dulu waktu psikotes itu seragamnya apa sih? Waktu psikotes masih ingat nggak? Putih hitam, Pak. Oh, putih hitam ya, berarti normal ya seperti yang lain ya. Oke, kan tes psikotes tadi ada akademik sama ada yang tadi ya Pauli, tes koran, ada gambar-gambar. Setelah psikotes selesai, terus tesnya apa lagi ya? Masih ada tes lagi nggak? Jasmani, Kak. Semata. Oh, jasmani. Jadi kesehatan, psikotes, terus baru jasmani, baru lari tadi ya? Tapi bener waktu kesehatan aku itu langsung pantuhir, Kak. Setelah psikotes langsung pantuhir, dan jadi ke jasmaninya itu di kampus IPDN, Kak, selama pantuhir itu. Oh, jasmaninya saat pantukir. Siap, Kak. Waktu jadi langsung real time berarti ya. Jadi penentuan IPDN-nya itu. Luar biasa, ngeri juga, deg-degan juga ya. Oke, kalau Ira lu udara Jatinangor kan lebih dingin daripada di Tangerang Selatan, Kak. Ya, jadi kayak lebih capek, iya pasti. Kalau Ira lu gimana, Rel? Tahun lalu gimana tuh? Pas angkatan aku COVID ada beberapa perubahan gitu, Kak. Banyak perubahan sih sebenarnya. Kalau misalnya mungkin di tahun lalu sebelum angkatan aku tuh abis psikotes langsung pantohir, kalau aku masih ada kesehatan 2 lagi, Kak. Itu lebih kayak cek darah gitu-gitu, Kak. Kayak lebih ke organ dalamnya, cek darah misalnya HB nggak boleh rendah gitu. Habis itu karena aku angkatan COVID kayak bener-bener awal-awal COVID banget, jadi pantohir aku di daerah masing-masing. Misalnya asal pendaftaran Banten tuh di Banten sendiri, jadi nggak ke Jatinangor, Kak, karena COVID itu sendiri gitu, Kak. Oke, dulu di mana? Di Tangsel di mana, Irel? Di Polda Banten, Kak. Di Polda Banten, pengumumannya ya? Iya, pengumumannya lewat online kalau aku.
ada situsnya gitu, SSCP kalau nggak Oh salah. gitu. Kalau Pantokir tuh isinya ngapain sih di Pantokir itu? Kalau Pantokir itu ada wawancara sama wawancara gitu, sama ngerekap data-data, misalnya semua data-data nanti dilihat lagi, kan itu udah dikit Kak orangnya. Jadi kayak di satu semuanya. Habis itu dia ngelihat rekap data-data kesehatan 1, kesehatan 2, dilihat ini bener nggak sih emang real gitu, kayak bener nggak ada yang diubah atau gimana gitu. Jadi dicek lagi secara keseluruhan. Terus kalau misalnya emang memenuhi semuanya, pasti diambilnya yang terbaik dari yang terbaik gitu. Oke. Iral masih ingat nggak dulu yang gugur di tempat kamu berapa? Yang tes berapa, yang gugur berapa akhirnya? Atau yang diterima berapa? Masih ingat ya? 1.500 kalau dari Banten sendiri. Oke. Yang daftar dari Banten tuh ada 1.500, terus akhirnya di angkatan aku cuma ada 21 orang, Kak. Wow, 21 bagi 1.500. Coba bentar saya hitung ya. 1.500 bagi 21. Berarti 1:72 orang. Berarti, wah adik-adik semua kita tepuk tangan buat Irel ya. Ternyata Irel mengalahkan 72 orang ya. Jadi 1:72 orang. Oke, kalau Hilma masih ingat nggak, Mak? Dulu berapa sih tahun 2020 tuh? 2019 ya? Seingat aku kalau untuk pendaftaran Banten itu hampir 1.200-300 Kak. Sampai akhirnya angkatan aku 31 orang Kak. Angkatan Oke. aku lebih banyak daripada angkatan Irel Kak. Oke. Kalau yang angkatan baru ini berapa ya, Mak? Ada yang tahu nggak? Tangsel berapa ya? Totalnya 20 orang kalau Banten Kak. Banten 20 orang. Banten itu berarti semuanya ya? Tangsel kan semuanya berarti ya? Serang, Cilegon, Pandeglang. Oke. Karena seleksinya diambil per provinsi ya, bukan per kecamatan ya berarti ya, per kota ya. Oke. Irel, kenapa kok ngambilnya di Banten bukan di Jakarta? Kan kamu tadi SMA di Jakarta ya, Rel ya? Tapi emang aku SMA di Jakarta, tapi emang dari awal kakak aku emang di Banten, Kak, karena dari rumah di Banten gitu, Kak. Terus aku di Jakarta ini cuman karena ada orang tua dinas aja, jadi di Jakarta, tapi aku aslinya Banten, Kak. Oke. Kalau ngambil wilayah tes itu sesuai apa ya? Sesuai KTP atau sesuai apa sih? Iya, Kak, Sesuai KTP. Oh, KTP dan kartu keluarga gitu ya. Jadi kalau misalnya nih aku dulu sekolah di Pati di Jawa Tengah, berarti tesku di Jawa Tengah, gitu ya? Siap Kak, tergantung kartu keluarga dan KTP-nya Kak. Misal sekolahnya di Jawa Tengah, tapi KTP-nya di Tangerang Selatan, dan itu ikutnya ke Tangerang Selatan. Oke, berarti sesuai dengan domisili ya, berarti sesuai dengan wilayah kartu KTP sama kartu keluarganya. Ya, Pantokir. Nah, aku mau nanya ke teman-teman gini. Dari semua proses tadi, semua tes IPDN tadi, apa sih tes yang paling berat yang teman-teman rasakan, teman-teman lalui, dan tes yang paling ringan dari semuanya? Dari siapa dulu? Mau Hilma dulu apa Ira dulu? Boleh, bebas. Boleh dari aku dulu. Kalau menurut Boleh. aku yang paling susah itu TKD sih Kak, karena TKD itu benar-benar penentuan awal untuk ke tahap selanjutnya. Kalau kita udah gagal di TKD itu, udah nggak bisa apa-apa lagi. Kalau yang paling mudah itu menurut aku wawancara sih Kak, karena waktu itu pas aku wawancara cuma ditanya tentang keluarga, tentang wawasan kebangsaan Pancasila, dan tentang daerah asal pendaftaran. Oke. Berarti TKD-nya ya yang paling penting, karena itu tes awal. Nah, ini penting juga nih buat adik-adik semua ya. Jadi TKD itu, IPN itu sistem gugur ya, teman-teman ya. Jadi yang lolos SKD atau TKD baru bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, kalau dari Irel gimana, Rel? Kalau aku sama sih, karena SKD itu dari 1.500 tuh langsung ngepangkas jadi 54 orang. Wih, ya, dari 1.500 ya? Iya. Luar biasa. 54 orang itu, jadi benar-benar harus gede-gedean poin nilai. Iya. Karena kalau wawancara itu lebih kayak benar-benar udah santai sih Kak. Karena kan paling cuma ngalahin 1-2 orang, tapi yang penting confident aja sih pas wawancara itu. Nah, ini penguat lagi ya data teman-teman semua, adik-adik semua yang nonton video ini. Ternyata untuk masuk ke dinasan, dalam hal ini konteksnya IPDN, penting banget untuk punya nilai TKD atau SKD yang tinggi. Ya.
Oke, nah Kak Hilma dan Kak Irel, dulu masih ingat nggak ikut tryout berapa kali dulu? Masih ingat nggak? Tryout TKD. Kalau aku ikut tryout TKD-nya lewat laptop sih Kak, lewat online gitu. Kan Oke, ada BKN, CAT BKN, nah itu aku udah latihan dari situ Kak. Paling jumlahnya berapa seminggu. kali? Ingat nggak? Total berapa kali sebelum sebelum tes? 10 kali, 20 kali? Sempat Lebih ingat nggak? kayaknya Kak, lebih dari 20 kali. Lebih dari 20 kali ya tryoutnya ya? Oke, kalau Kak Irel masih ingat nggak? Rel, dulu berapa kali kamu tryoutnya? Kalau aku hampir 2 hari sekali sih Kak, sama banyak nggak kehitung Kak. 2 hari sekali. Nah, ini luar biasa ya teman-teman ya. 2 hari sekali. Nah, ini sesuai sebenarnya dengan data di Bimbel Priority, teman-teman semua, adik-adik semua, bahwa siswa yang siap itu sebenarnya punya minimal melakukan tryout sebanyak 40 kali. Jadi teman-teman jangan sepelekan ikut tryout ya, karena itu penting banget untuk persiapan ke kedinasan. Nah, kita ini aku sekaligus sedikit promosi ya, Kak Hilma dan Kak Irel. Kita di Priority itu teman-teman semua, kita ada tryout SKD itu harganya cuma 100.000, itu bisa dapat lebih dari 40 kali tryout. Jadi worth it banget buat teman-teman coba ngelihat rankingnya dari seluruh pejuang kedinasan se-Indonesia. Oke, yang paling berat tadi berarti SKD ya, bener ya. Kalau yang paling gampang apa tadi? Kesehatan ya? Wawancara Kak. Wawancara. Kalau Irel apa Rel? Waktu Sama. wawancara juga ada ini Kak, ada harus bisa dites PBB Kak. Karena kan kita di IPDN itu nanti bakal dites PBB Kak. Baris berbaris ya? Ya, Kak. Oke. Irel dulu juga sama, ada PBB-nya juga. Kalau aku nggak lebih kayak unjuk bakat minat sih, mungkin karena kalau PBB itu kan masa COVID awal-awal aku nggak boleh banyak kerumunan kan Kak, jadi harus Bakat minat langsung kamu jadi. apa? Apa yang kamu tunjukkan dulu? Aku pas itu nyanyi Kak, Wih, nyanyi ya, luar biasa. sama Ada iya yang gitu. bakatnya aneh nggak sih? Orang yang lulus ada yang bakatnya lucu-lucuan gitu nggak sih? Enggak Stand up sih Kak, komedi paling gitu kalau mungkin? cowok enggak Kak, kalau cowok paling karate, taekwondo gitu Kak. Oke. Nah, aku mau nanya ini nih. Tadi kan kita bicara tentang diri teman-teman masing-masing ya. Nah, ini aku mau nanya terkait gimana support dari orang tua atau orang-orang terdekat untuk mendukung teman-teman semua bisa lolos ke kedinasan. Gimana sih, apa sih yang harus dilakukan oleh orang terdekat kita gitu, keluarga, saudara, ataupun yang lain? Boleh dari Hilma dulu mungkin, Hilma. Kalau dari keluarga aku nge-support banget Kak buat masuk IPDN, terutama dari ngebantuin ngerjain soal, ngebantu untuk operasi mata. Kemudian setiap tahapan tes itu aku selalu dianterin sama orang tua. Jadi mulai dari TKD itu dari orang tua, dari mulai TKD sampai pantinya pun dianterin sama orang tua. Jadi orang tua sangat mensupport untuk masuk IPDN. Oke. Kalau Irel gimana, Rel? Kalau aku sendiri juga sama Kak, aku lebih orang tua sih Kak, karena emang benar-benar support system saat itu tuh benar-benar orang tua. Karena kalau misalnya teman kita nggak tahu kan dia akan ngejatuhin kita atau malah nyemangatin kita. Jadi kayak benar-benar harus percaya 100% kepada orang tua yang ngedukung support kita semua. Terus kayak mama tuh lebih, sebenarnya mama tuh kayak nggak nge-push, tapi dia lebih ke motivasi gitu Kak. Jadi yang buat aku mikir aku bener-bener harus berjuang banget itu dari motivasi dari mama gitu Kak. Kayak misalnya mama bilang kayak hidup itu murah, yang mahal itu gaya hidup kamu sendiri. Jadi kamu sendiri yang nentuin di mana kamu mau berada, mau di atas sekarang, nanti pas sudah besar mau di atas sekarang atau mau di bawah, itu dari diri kita sendiri Kak. Jadi bener-bener mama tuh lebih ke motivasi, bukan yang marah-marah kamu harus kedinasan gitu Kak. Oke. Jadi emang orang terdekat kita tuh penting juga ya. Nah, ada saran nggak teman-teman? Ini saya nih ada beberapa curhatan gitu ya, yang kayak misalnya contohnya gini, ada siswa atau apa namanya, murid kami nih yang dia tuh pengen banget masuk ke dinasan, tapi orang tuanya tuh dukung, tapi nggak dukung-dukung banget. Nah, itu gimana ya? Apa yang harus dilakukan oleh siswa tadi gitu, menurut teman-teman semua?
Kalau menurut aku sih Kak, lebih minta izin ke orang tua dulu sih Kak, karena apapun terjadi harus dari restu orang tua. Oke. Iya, benar. Jadi dari restu orang tua dulu ya. Jadi kita mau berjuang kayak gimana pun kalau melawan orang tua juga, wah, deg-degan juga ya. Irel ada mau nambahin nggak, Rel? Ya itu Kak, paling dijelasin apa sih achievement yang kita dapat nanti setelah kita masuk ke dinasan. Jadi orang tua juga lebih paham kalau misalnya emang bener bagus kalau emang tempat yang kita pilih itu emang cocok buat kita gitu Kak. Kadang orang tua juga nggak tahu apa minat bakat sebenarnya kita gitu Kak. Jadi harus restu juga dan dijelaskan apa sih maksud dan tujuannya gitu Kak. Biar ngerti juga orang tua. Kalau jenjang karir IPDN tuh gimana sih jenjang karirnya? Nanti kan banyak orang bilang, wah IPDN tuh sekolahnya camat ya. Jadi lulus jadi camat gitu kan. Atau gimana sih alurnya gimana sih setelah lulus teman-teman ngapain aja sih? Boleh bantu jelasin Hilma mungkin? Setelah lulus kan, setelah pelantikan itu kan kita 1 tahun magang di provinsi masing-masing. Setelah itu setahun kemudian itu diangkat sebagai PNS kan Kak, 1 tahun kemudian, jadi kan di seluruh Nusantara. Golongan 3A ya? Golongan 3A. Oke. Dan itu penempatannya disebar menurut kebutuhan Kemendagri Kak. Jadi bisa dia menjadi staf, dia bisa di bagian keuangan, dia di bagian catatan sipil, gitu. Tergantung kebutuhan pada provinsi tersebut. Oh gitu. Nggak selalu berarti jadi lurah atau jadi camat sih sebenarnya. Oh gitu ya. Oh berarti kayak misalnya Hilma, Irel dari Tangsel, dari Tangerang gitu ya, itu bisa keluar Jawa? Bisa ya? Bisa disebar ke seluruh Nusantara. Oh, bukan dibalikin lagi sesuai KTP gitu? Enggak ya? Enggak, Kak. Enggak ya? Kalau yang sebenarnya itu di seluruh Nusantara, Kak. Tapi karena pandemi sekarang ini, kebetulan 2 tahun belakangan dikembalikan ke asal pendaftarannya, Kak. Jadi disebarnya di provinsi masing-masing, Kak. Oke. Kalau kayak disebar gitu, ada pengaruh dari segi nilai nggak sih? Jadi misalnya nilainya kurang atau gimana? Nggak ada sih, Kak. Paling yang kayak 10 terbaik itu biasanya masuk di Kemendagri, Kak. Oke. Kalau jurusan ngaruh nggak? Jurusan nggak ngaruh, jadi bisa disebar tergantung kebutuhan di provinsinya. Oke. Jadi penempatan ini tergantung kebutuhan pemerintah lagi ya. Tapi pasti jadi PNS ya? Pasti Kak, pasti jadi PNS. Pasti ya. Tidak mungkin tiba-tiba IPDN nganggur gitu, nggak mungkin ya? Tidak. Pasti ya. Oke. Nah ini teman-teman kita nggak kerasa udah 1 jam lebih ternyata kita ngobrol-ngobrol pada malam hari ini. Di akhir aku mau dong motivasi perjuangan dari Kak Hilma maupun Kak Irel, pesan-pesan untuk adik-adik, untuk semua penonton yang menonton sharing kita di malam hari ini. Boleh dong dari Kak Hilma, habis itu dari Kak Irel ya. Silakan Kak Hilma. Pesan dari aku untuk adik-adik sekalian, tetap belajar dan latihan soal, tetap berusaha, terus tingkatkan jasmaninya, jangan lupa juga ibadahnya ditingkatkan. Oke. Dari Kak Irel, ada tambahan Kak Irel? Apa pesan-pesannya nih buat adik-adik semua? Aku pesannya buat semua yang lagi berjuang, itu tingkatkan benar-benar motivasi dari kalian sendiri, karena nantinya kita sendiri sih yang nyari what are we interested in and what will be a successful person. Jadi kita benar-benar yang nyari jati diri kita kemana, ada dari mungkin pilot atau kedokteran atau kedinasan gitu kan Kak. Jadi lebih tingkatkan motivasinya dan semangat lagi buat ngejalanin tes-tes ke depannya gitu Kak. Oke, thank you Kak Irel dan Kak Ilma. Oke, adik-adik semua, kita sudah membahas ya cukup detail terkait seluk-beluk dari IPDN, khususnya bagaimana cara masuknya. Nah, adik-adik semua, buat yang masih ada pertanyaan, mungkin nanti boleh tulis di kolom komentar di channel ini. Nanti kita akan bantu jawab semua pertanyaan adik-adik semua, atau ada link WhatsApp untuk diskusi langsung, nanti boleh klik aja buat teman-teman yang pengen ngobrol langsung via WhatsApp. Oke, kami dari Priority Group ngucapin makasih banget buat Kak Hilma. Makasih Kak Hilma yang udah mau nyempetin ngobrol malam hari ini. Juga sama Kak Irel. Makasih banget Kak Irel. Semoga Kak Hilma dan Kak Irel
diliputi kemudahan dalam menjalani studinya ya di IPDN, sehat selalu, dan jadi PNS teladan. Oke, thank you semuanya.